No. Bayangkan jika kalian sedang bermain para layang dan tiba-tiba angin kencang membawamu ke Korea Utara. Yonsei, pewaris terkaya dari Korea Selatan, jatuh ke wilayah musuh dan diselamatkan oleh Kapten Ri, seorang tentara tampan dengan hati yang dingin. Di tengah bahaya dan ketegangan politik, benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Tapi, apa yang terjadi jika cinta ini diketahui oleh dirinya? Bayangkan jika rahasiamu yang paling dalam diketahui oleh orang yang paling kamu takutkan. Lim Ju-kyung adalah seorang gadis biasa yang diidolakan di sekolah berkat keahliannya dalam bermakeup. Tapi saat wajah aslinya terlihat oleh Lee Sung-ho, cowok populer sekaligus misterius, hidupnya berubah total. Apakah Suho akan menerima Ju-kyung apa adanya? Atau apakah rahasianya akan menjadi senjata untuk menghancurkannya? Seorang pria abadi yang hidup selama 900 tahun karena kutukan pedang di dadanya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri hidupnya adalah dengan menemukan pengantin yang bisa mencabut pedang itu. Kim Jin, sang goblin, akhirnya bertemu dengan Juna, gadis ceria yang bisa melihat hantu. Namun, apa yang terjadi jika dia jatuh cinta pada gadis yang ditakdirkan untuk membunuhnya? Haruskah dia memilih cinta atau kematian? Vincenzo. Ketika seorang mafia Italia keturunan Korea, Vincenzo Chassan, kembali ke tanah air untuk mengklaim emas tersembunyi, dia malah menemukan dirinya di tengah perang melawan korporasi penjahat. Dengan kecerdasan dan keahliannya, dia merancang strategi balas dendam yang penuh aksi dan kejutan. Tapi, apakah dia berhasil menghadapi kekuatan besar ini tanpa kehilangan dirinya? Cerita dimulai dari seorang wanita berjalan seorang diri menyusuri gurun pasir dengan menarik gerobak berisi sebuah peti kayu. Sekelompok pasukan nampaknya sedang mencari dan memburunya. Karena hari sudah malam, wanita itu beristirahat di sebuah kedai milik seorang nenek. Nenek itu mencoba berbincang-bincang dengan tamunya ini, namun wanita itu bersikap dingin dan ketus. Melihat wanita menuangkan arak di atas peti kayu yang dibawanya, nenek itu bertanya apakah ada seorang yang meninggal. Pada berbagai kebudayaan, menuangkan arak untuk menghormati orang yang sudah meninggal adalah sebuah tradisi. Atau, apakah wanita itu sudah membunuh orang? Hanya dua jenis orang yang melewati tempat ini, seseorang yang sudah membunuh orang lain, atau seseorang yang akan meninggal. Wanita itu kesal dan mengancam akan memotong lidah si nenek jika mengoceh terus. Tapi, nenek itu tidak nampak takut. Ia berkata sepertinya wanita itu sudah mengembara sangat lama dan bertanya ia hendak kemana. Aku mencari sebuah penginapan. Aku dengar ada sebuah penginapan di tempat ini yang bisa menghibur jiwa-jiwa orang mati. Kau pasti mencari penginapan bulan, kata nenek itu. Kudengar itu adalah penginapan untuk orang mati yang masih gentayangan di dunia ini. Wanita itu tidak lagi bersikap ketus dan terlihat penuh harap. Ia bertanya kemana ia harus pergi mencarinya. Tapi si nenek berkata ia tidak bisa pergi ke sana. Hanya orang yang sudah mati yang bisa ke sana. Sama seperti orang-orang yang berdiri di sana. Nenek itu melihat ke arah belakang wanita itu dan tampaklah sekumpulan hantu bersenjata tak jauh dari wanita itu. Kelihatannya mereka sekelompok prajurit atau penyamun ketika mereka masih hidup. Wanita itu tidak menoleh. Ia berkata, mereka orang-orang yang mati karena dirinya. Lalu siapa yang kau bunuh untuk orang-orang itu? Tanya si nenek. Terkejut karena nenek itu sepertinya tahu banyak. Wanita itu menghunus pedangnya ke leher si nenek dan mengancamnya untuk memberitahu jalan menuju penginapan tersebut. Di pedangnya terukir tulisan bulan purnama, Manwol. Bulan yang dipenuhi banyak kemarahan, kata si nenek. Manwol berkata, ia berusaha bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah ia bunuh. Karena itu, ia mencari penginapan tersebut. Nenek itu berkata, Manwol tidak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mana mampu bertanggung jawab atas hidup orang lain? Manwol menghunus pedangnya ke lehernya sendiri dan berkata, ia siap mati jika penginapan itu hanya bisa ditemukan orang yang sudah meninggal. Jiwa yang malang,
Kau pikir kau bisa menembus semuanya dengan mengorbankan nyawamu? Itu adalah keinginan yang sia-sia. Hanya ini yang tersisa yang kumiliki, kata Manuel putus asa. Nenek berkata penginapan bulan adalah penginapan di mana jiwa-jiwa orang mati berkumpul. Mereka pergi ke sana atas keinginan mereka sendiri. Terdengar suara derap kuda. Pasukan pengejar Manuel sudah menemukannya. Manuel siap menghadapi mereka. Namun ketika terkena pedang Manuel, pasukan itu tiba-tiba lenyap. Nenek itu berkata sekelompok pasukan tersebut juga orang-orang yang dibunuh Manuel. Rupanya beberapa saat sebelumnya, para pasukan tersebut sudah menemukan Manuel dan ia membunuh mereka semua. Tapi sepertinya Manuel baru ingat dan memandang selendang penuh darah yang ia pungut setelah pertempuran tadi. Itu adalah selendangnya yang sempat terbawa angin dan menjadi penunjuk pasukan tersebut untuk menemukannya. Ia menoleh dan menemukan dirinya seorang diri di tempat itu. Tidak ada kedai, tidak ada si nenek, bahkan tidak ada gerobaknya. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah menjadi roh jahat hingga datang ke penginapan bulan dengan kedua kakinya sendiri. Pasukan itu tiba-tiba lenyap. Nenek itu berkata sekelompok pasukan tersebut juga orang-orang yang dibunuh Manuel. Rupanya beberapa saat sebelumnya, para pasukan tersebut sudah menemukan Manuel dan ia membunuh mereka semua. Tapi sepertinya Manuel baru ingat dan memandang selendang penuh darah yang ia pungut setelah pertempuran tadi. Itu adalah selendangnya yang sempat terbawa angin dan menjadi penunjuk pasukan tersebut untuk menemukannya. Ia menoleh dan menemukan dirinya seorang diri di tempat itu. Tidak ada kedai, tidak ada si nenek, bahkan tidak ada gerobaknya. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah menjadi roh jahat hingga datang ke penginapan bulan dengan kedua kakinya sendiri. Sombong dan ceroboh, kau adalah manusia yang mengasihani dirimu sendiri, karena kau sendiri sudah menemukan tempat untuk membayar dosa-dosamu. Maka sekarang bayarlah dosa-dosamu. Terdengar suara si nenek yang adalah Dewa Magu. Sepertinya Dewa Magu ini dewa bumi. Manuel mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya menuju ke arahnya. Ia berbalik sambil mengayunkan pedangnya. Tapi ternyata ia menembas sebuah pohon. Ingatan masa lalunya berkelebatan di benaknya. Ia berusaha menarik pedangnya, tapi pohon itu menelan pedangnya dan tumbuh membesar. Angin bertiup kencang. Kecepatan apa Horas nih? Tahun 1998, seorang ayah cameo oleh Oh Ji-ho duduk bersama putranya di tepi sungai Han. Anak itu, Hu Chan-seong, berulang tahun hari ini, tapi si ayah tidak memiliki uang. Chan-seong sangat baik dan pengertian. Ia tidak menuntut hadiah maupun merengek dibelikan makanan. Ketika ayahnya hendak memungut uang yang terjatuh untuk dipakai membeli makanan, ia malah mengambil uang itu dan mengembalikannya ke pemiliknya. Seorang nenek menghampirinya dan memujinya anak yang baik. Nenek itu ternyata Dewa Magu, yang kali ini menyamar menjadi penjual bunga. Ayah Chan-seong mengusir si nenek dan berkata, ia tidak mau membeli bunga. Dewa Magu berkata awal kehidupan Chan-seong tidak beruntung karena memiliki ayah seperti itu. Tapi ia berkata takdirnya tidak buruk karena hidup susah di awal berarti keberuntungan akan datang kemudian. Ayah tersinggung dan berkata ia akan mencari banyak uang dan membelikan hadiah bagi Chan-seong. Dewa Magu langsung menawari bunga untuk dijadikan hadiah. Ayah menolak dengan galak, tapi Chan-seong berkata hadiah bunga juga bagus. Tidak perlu dibeli, hanya tinggal dipetik. Ia lebih tidak ingin ayahnya melakukan hal berbahaya demi mencari uang baginya. Dewa Magu nampak tersentuh dengan perkataan Chan-seong.あなたの笑い声、あなたの優しい触れ合いを思い出して、これが退屈な現実ではなく単なる夢であることを願います。お腹の中に蝶がいる、以前のような感じ。現実は目覚めますか、記憶は消えません。一緒にいたあの頃に戻りたい、たとえそれも今ではただの物語になってしまったのに。真夜中に目が覚めてあなたを思っても、あなたの影
明るく輝いてください。雨の中を一緒に歩いて、シンプルに笑って心は彩り豊かです。今では壁に影が映っているだけですが、古い写真と心安らぐ物語だけです。お腹の中に蝶がいる以前のような感じ、現実は目覚めますか？記憶は消えません。一緒にいたあの頃に戻りたい。たとえそれも今ではただの物語になってしまったのに、真夜中に目が覚めてあなたを思っても、あなたの影は消えない。美しい思い出は空の星のように、たとえここに一人でも明るく輝いてください。もし時間を戻せるとしたら、あなたとの美しい瞬間を繰り返します。でも分かっている、人生は続いていく。たとえその思い出が決して色あせることはないとしても、真夜中に目が覚めてあなたを思っても、あなたの影は消えない。美しい思い出は空の星のように、たとえここに一人でも明るく輝いてください。夜の12時、心が重くなりながらも向き合っています。美しい思い出はいつもそこにあります。永遠に私の物語の一部になってください。Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,